Human Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi Virgo di tahun 2021. Prediksi timeless, artinya kapanpun kalian mendapatkan ini dan ini video dan emang resonates nggak apapun tanggalnya ya, kalau memang resonates emang itu waktu yang tepat untuk kalian. Dan setiap orang kan berbeda ya frekuensi energinya. Ada yang memang, ada beberapa Virgo yang sudah mengalami, ada yang belum, bahkan mungkin nanti ada yang 2 tahun lagi akan mengalami, mungkin ada yang udah 3 tahun yang lalu sudah mengalami energi ini ya. Jadi ini juga general, artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tidak tinggalkan yang sesuai. Atau kalau memang belum tidak sesuai, mungkin itu prediksi ya akan terjadi, dan coba nonton lagi di tahun 2021, right? Ini untuk rising atau ascendant sign, tapi karena ini juga general, coba nonton juga Sun, Moon, Jupiter, Venus, Mars, North Node signs kalian, oke? Kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di box description gue itu ada link gratis ya, kalian tinggal isi data-data kalian dan kalian punya birth chart kalian, oke? Gue saranin untuk di keep, di save, karena asik mempelajari diri sendiri ya. Terus rising atau ascendant sign itu untuk mengetahui apa yang akan terjadi secara nyata atau fisik ke kita. Moon sign itu untuk emosional kita, dan untuk relationship itu Venus yang cewek, yang cowok Mars. Kalau udah married itu nontonnya Jupiter. Terus kalau North Nodes itu untuk takdir kita, dan untuk karir nontonnya Saturn, oke? Atau karma Saturn. Nah, lanjut ya, langsung aja ya. Oh ya, kalau kalian mau personal reading juga, bagaimana kontak gue itu ada di box description gue. Yang mau donasi juga boleh, untuk kartu-kartu mungkin bantu-bantu gue melengkapkan, dan gue udah mulai bosen ya sama kartu-kartu gue sendiri. Baik, oke, langsung aja ya. Virgo 2021, gue akan buka 12 kartu, artinya setiap bulannya satu kartu aja, oke? Dan akan gue tutupi dengan oracle card yang udah gue siapkan di sini. Virgo 2021, energinya kayak mana ya? Three of Wands. Three of Wands. Januari, Februari, Two of Pentacles. Maret, King of Pentacles. April, Nine of Wands. May, King of Cups. Juni, Nine of Pentacles. Juli, Three of Pentacles. Agustus, Queen of Pentacles. Power couple nih, ada King sama Queen Pentacles. September, The Tower.
Oktober, King of Wands. Ada 3 king nih. November, Page of Wands. December, the Word. Under the deck, 9 of Swords. Four of Swords. Page of Pentacles. 6 of Pentacles. 8 of Wands. And the Sun. Poof. And the Devil. Okay. Gini. Ada Knight of Swords. Ada the Moon. Knight of Cups and Death. Oke. Di subconscious mind kalian, ya, kalian galau, restless, nggak bisa tidur, bla bla bla, ya kan, banyak pikiran, ya, yang bikin nggak bisa, restlessnya nggak bisa tidur, nggak banyak pikiran lah. Karena mungkin kalian baru saja kalian baru saja mengalami atau baru saja melewati hal yang mengecewakan atau bikin sakit hati, ya. Kalian lagi healing juga gitu, lagi healing, dan kalian ingin memulai sesuatu yang baru, dan kalian ingin semuanya itu seimbang, ya. Kalian ingin menyeimbangkan segala hal yang memang sebelumnya kalian tidak, yang kalian sesalkan, ya. Apapun yang kalian istilahnya sesalkan di waktu lalu, kalian gagal, merasa gagal maunya. Jadi kalian lagi healing dan kalian lagi ingin memulai yang baru, tapi kalian lebih fokus dalam hal-hal yang sifatnya tidak seimbang, atau umpamanya contoh, ya, kalau kalian lagi di relationship itu kemarin bikin ada yang gagal umpamanya, ya, mungkin karena kalian kebanyakan kerja, atau ya nggak balance jadi antara profesional dan personal tuh nggak balance, jadinya gagal kayak gitu. Jadi kalian ingin lebih fokus pada hukum sebab dan akibat, ya. Ingin memulai sesuatu yang baru, tapi kalian ingin lebih fokus pada hukum sebab dan akibat. Kalian ingin lebih balance dalam hal memberi dan menerima, kayak gitu ya. Terus kalian ingin mengkomunikasikan, dan kalian ingin istilahnya ambil action, ambil tindakan, ambil sikap dan tindakan, dan mengkomunikasikan yang sebenarnya, ya. Apapun yang toksik, apapun yang mengikat kalian, ya, selama ini, ya, kalian ingin mengkomunikasikan yang sebenar-benarnya deh gitu, mengungkapkan segala perasaan kalian gitu. Dan kalian bersedia untuk berubah.
Oke. Entah cross watcher, kalian welcome untuk join nonton ya, karena energinya suka ketukar, jadi mungkin ini lagi mungkin message saya bisa buat kalian. Dan cross watcher artinya siapapun yang berhubungan dengan Virgo. Oke. Jadi ini kalau gue bicara gini mungkin energi entah buat cross watcher atau buat Virgo. You know your own situation. Kalian tahu situasi kalian masing-masing ya. Kartu pertama, Three of Wands. Dia lagi menunggu. Ada yang lagi menantikan kedatangan seseorang yang datang dari jauh. Jauh itu bisa berupa jarak secara fisik jauh, atau jauh secara emosional. Februari, Two of Pentacles. Kalian sibuk menyibukkan diri. Kalian mungkin hampir nggak punya waktu ya, karena kalian terlalu sibuk fokus terhadap hal-hal yang mungkin kalian juga lagi mempertimbangkan untuk melepaskan salah satu ya, karena kalian terlalu sibuk dengan dua hal itu ya. Jadi kalian diminta untuk memilih. Maret, energinya King of Pentacles, energinya Taurus. King of Pentacles, Taurus itu kan tentang komitmen ya. Ya mungkin kalian akan kalian ingin membangun struktur komitmen atau tradisi nilai-nilai yang baru ya, dengan persepsi yang berbeda. Iya, kalian ingin memulai komunikasi itu, dan mungkin kalian sudah kalian punya komunikasi terganggu gitu, terganggu atau rusak. Makanya ini ada yang menanti ya kan. Jadi kalian ingin memperbaiki itu dan membangun komunikasi itu ya, dengan persepsi yang baru, dengan approach yang beda ya, kalian mencoba untuk membangun lagi komunikasi ya, komitmen, struktur. Terus untuk bulan April kalian dapat Nine of Wands. Kalian udah siap, kalian sudah siap, kalian di ujung jalan. Bulan April tuh kalian di ujung jalan, kalian udah siap untuk melepaskan segala hal yang membatasi kalian sendiri, yang mengikat kalian sendiri, yang menghalangi langkah kalian sendiri. Jadi kalian siap untuk melepaskan itu semua di bulan April ya. Dan mungkin ini berhubungan dengan home and family. Untuk pleasure, untuk kalian pleasure, kreativitas kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian. Untuk romansa, untuk romance, love affairs ya, bahkan kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru pun kalian dapatnya King of, itu berdasarkan cinta. King of Cups berdasarkan cinta itu, walaupun contoh kalian ingin memulai sesuatu kondisi atau keadaan yang baru, atau pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, investment yang baru ya, itu semua harus berdasarkan cinta gitu. Jadi karena kalian dapatnya King of Cups itu energi Pisces juga atau Scorpio. Oke. Mungkin kalian akan punya hubungan, relationship yang mana itu juga apa namanya, relationship pacar atau ya pacar, tapi juga rekan bisnis gitu, partner, bisa kerja, bisa ini apa, pacar gitu kan, bisa. Terus di bulan Juni
ya, kalian dapat Nine of Pentacles. Di bulan Juni kalian jomblo, sejomblo-jomblonya ya, kalian istilahnya kalian self sufficient. Kalian self sufficient, kalian merasa sanggup, mampu berkecukupan apapun itu situasinya. Kalian merasa semua itu cukup, dan kalian merasa independen ya, mandiri, tidak bergantung pada siapapun, dan kalian merasa benar-benar jomblo. Kenapa emang? Salahnya jadi jomblo apa? Asik kok gitu. Ya. Terus itu di bulan Juli ya, kalian dapat Three of Pentacles. See? Three of Pentacles. Kalian akan membuka diri. Kalian ingin menjabat tangan istilahnya untuk mencoba kolaborasi dengan orang lain. Jadi ini bisa jadi ini kan untuk relationship ya, any kind of relationship. Jadi buat di bulan Juli itu kalian lebih terbuka untuk menjalin hubungan, network, koneksi dengan siapapun untuk bekerja sama membangun suatu goal yang sama gitu ya. Di bulan Agustus kalian dapat Queen of Pentacles. Ini energinya Capricorn. Tapi maksudnya ini energi kalian, ini semua energinya kalian ya Virgo. Cuman mungkin kalian berhubung, mungkin kalian punya Capricorn di birth chart kalian, atau mungkin kalian juga punya teman seorang Capricorn ya, yang di sini artinya punya andil energinya mempengaruhi kalian, sadari atau tidak gitu ya. Kalian akan mencoba lebih dewasa ya. Di bulan Agustus kalian akan mencoba lebih dewasa. Kalian lebih mempertimbangkan tingkah laku kalian, perilaku kalian, untuk bisa lebih disiplin, tanggung jawab, bisa diperhitungkan, dipercaya ya, untuk bahkan dalam hal finansial sekalipun. Jadi kalian lagi ingin membangun lebih grounded ya, kalian ingin lebih menata diri kalian sendiri di bulan Agustus. Karena ini dan itu pun akan berdampak pada ini share finance, partners resources, kayak gitu-gitu. Termasuk merging, joint venture ya. Jadi itu penting, itu sangat penting untuk menjadi orang yang bisa diandalkan atau dipercaya, yang bisa diperhitungkan ya Kak. Jadi menjadi dewasa. Kalian akan mencoba untuk menjadi lebih dewasa dalam bertingkah laku dan bertindak gitu. Keren Virgo. Keren. Terus bulan September kalian dapat The Tower. The Tower. Ya mungkin beberapa dari kamu ada yang rumah tangganya baru saja selesai. Mungkin ada yang ada masalah di family-nya, keluarga besarnya. Mungkin ada yang punya masalah dengan kerjaannya atau bahkan perusahaannya ya, yang harus pokoknya gulung tikar. Contoh. Dan itu menyangkut dengan cara berpikir kita sendiri, pola pikir kita sendiri, bagaimana kita berpersepsi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana semua dari yang selama ini kita pelajari, yang selama ini kita yakini, yang selama ini kita pegang, kita jaga, ternyata itu pun bisa ada pergeseran nilai yang memang sudah harus kita kubur, tinggalkan. Contoh ya,
kalau umpamanya gitu ya, di maunya di Katolik gitu ya, di Katolik nggak boleh cerai gitu ya. Mau apapun masalahnya manusia tidak boleh menceraikan karena Tuhan sudah menyatukannya, mau gitu ya. Selama ini kalian pegang, kita pegang terus itu, kita yakini terus itu, sampai pada akhirnya nggak bisa gitu juga gitu loh, nggak bisa gitu juga, ada pergeseran nilai gitu. Ternyata hidup gue jauh lebih berharga dari hanya menggantungkan hidup gue pada suatu peraturan yang entah peraturannya siapa, dan untuk nggak ada tuh yang namanya satu peraturan yang fit for all gitu ya, nggak ada satu peraturan yang memang untuk semua. Itu keterlaluan sih, nggak, untuk hidup yang kayak gini nggak bisa digituin gitu. Dan makanya si Uranus ada di Taurus kan. Ya nggak? Yang minta kebebasan itu ya, kebebasan itu. Nah, terjadilah pergeseran nilai di sini di bulan September ya, Virgo. Ulang tahun kalian mungkin. Ulang tahun kalian. Untuk bulan Oktober kalian dapat King of Wands. Terlalala, King of Wands ya. Ini energinya Aries, Leo atau Sagittarius. Buat gue itu energinya Aries. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang itu berkaitan juga dengan reputasi kalian, karir kalian, status kalian, bahkan long term goals kalian. Ya, kalian punya andil terhadap diri kalian sendiri. Ya, kalian akan bertanggung jawab, bagi kalian akan belajar, akan menjadi lebih dewasa untuk mengendalikan hidup kalian sendiri, untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap hidup kalian sendiri ya, tidak menggantungkan pada siapapun dan tidak membiarkan siapapun untuk punya kuasa atas hidup kalian sendiri. Kalian menyadari itu pada saatnya melalui pengalaman-pengalaman dan pembelajaran. Oke. Untuk bulan November, Page of Wands. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang kalian termotivasi sangat ya, dengan teman-teman, dengan network ya, memulai sesuatu yang baru, membangun harapan-harapan baru ya. Di bulan Desember kalian dapat The World, completion, energi Aquarius, completion, suatu hal completed. Artinya ya, kalian akan membangun ya, ini mimpi-mimpi yang lama, ilusi-ilusi, idealisme yang selama ini kita pegang completed. Kita memulai, kalian ingin memulai kebiasaan-kebiasaan baru, dan itu healing loh, menyembuhkan ya, dari karma-karma kita sendiri ya. Oke, gue pengen klarifikasi Two of Pentacles di bulan Februari. Temperance, healing. Ace of Wands, Page of Swords, Judgment. Jadi mungkin kalian juga di bulan Februari kalian mencoba untuk menimbang-nimbang mana yang lebih valuable, karena satu pingin kalian lepas ya. Kalian lagi menimbang-nimbang mana yang
yang memang worth untuk dilanjutkan, ya. Fokus kalian dilanjutkan ke yang mana, ya. Dan di klarifikasi kalian dapat reference, ada divine timing, ada proses, dibutuhkan kesabaran dalam berproses untuk memahami sesuatu hal, ya. Dan kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang jelas. Dan kalian lagi mempelajari itu dengan Page of Swords. Kalian lagi mempelajari itu. Kalian lagi mengumpulkan data, ya, segala data yang diperlukan untuk memulai sesuatu yang baru itu. Dan bersama dengan itu kalian juga lagi memproses, lagi bersabar dalam proses pemahaman dari diri kalian sendiri. Dan wow, ya, mungkin kalian berurusan dengan Sagittarius, ya, atau Pisces. Ya, mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius, ya. Ini ada Judgment, energinya Scorpio. Komitmen, ya. Judgment ini adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki atau menyelesaikan suatu masalah. Ini artinya reuni, rekonsiliasi. Nah, sesuatu hal itu, ini tentang penilaian kita sendiri, ya, yang mungkin sempat salah gitu. Kita sudah salah menilai. The Wheel of Fortune, energi Sagittarius, juga Pisces. Di relationship kalian atau komitmen kalian di rumah, home and family, ya, yang juga sudah berakhir, harus diakhiri. Yang memang sudah berakhir itu harus diakhiri supaya luka itu tidak berkelanjutan dan kalian bisa memulai apapun itu yang kalian ingin mulai baru, ya. Di situ juga makanya ada ini kan, Ace of Wands. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru tapi kalian masih dalam healing nih dengan Temperance, ya, healing, dalam lagi bersabar untuk mencoba memahami segala pelajaran atau lessons yang memang kalian lagi hadapi, ya. Oke. Gue pingin klarifikasi King of Cups. King of Cups di bulan Mei. The Magician kebalik, tapi kebalik. Ace of Cups, The High Priestess, tegak. Knight of Cups. Oke, klarifikasi dari The King of Cups itu The Magician kebalik, ya. Jadinya manipulator nih. The Magician kebalik itu bisa jadi manipulator karena dia mampu tapi dia memaksakan diri. Dia merasa mampu untuk menciptakan sebuah kenyataan, realita, maksudnya mampu menciptakan apapun yang diinginkan untuk menjadi kenyataan, ya, apapun mimpinya untuk menjadi kenyataan. Tapi dia memaksakan diri sehingga akhirnya seakan-akan menjadi seperti manipulator. Ini energinya kalian sendiri, Virgo. Nah, ini energinya kalian sendiri, atau Gemini. Ya. Ini mengenai status kalian sendiri, ya. Kalian mencoba untuk mempermainkan manipulasi status sosial, status kalian, reputasi kalian, dan juga karir. Dengan adanya The Magician kebalik. Dan jati diri kalian sendiri, identitas kalian sendiri. Termasuk komitmen kalian sendiri.
Dan di sini ada Ace of Cups untuk memulai sesuatu yang baru. Ada cinta sebenarnya di situ. Mungkin kalian berhubungan dengan Scorpio sama Pisces. Ada cinta di situ. Ada peluang untuk memulai cerita cinta baru. Ya. Tapi sekarang silence. High Priestess. Silence. Ini intuisinya yang tajam, intuisi kamu yang tajam. Dia tahu semuanya, tapi dia diam. Pisces, ya, relationship, ya, pihak ketiga, love affairs, right? Energi secara keseluruhannya, Knight of Cups, dating card buat gua, dan Seven of Wands, ya. Dia pasang kuda-kuda. Eight of Swords, terjebak dan terperangkap oleh Knight of Wands, energinya Sagittarius, player. Gue pengen klarifikasi ini, The World di bulan Desember. Wow, Two of Cups, Queen of Swords, Six of Swords, Eight of Pentacles, energi kalian sendiri Virgo. The Word, nah, The Word itu tentang healing, tentang yang sudah selesai, yang karma, ending, closure, subconscious mind, alam bawah sadar kalian. Yaitu ada Two of Cups, ya. Soulmate, twin flame, komitmen itu sendiri, past life connection, soul contract, spiritual connection, whatever you wanna call it, okay? Ada ikatan itu, dan energinya Queen of Swords, energi Libra, tentang nilai-nilai value dan prioritas kalian sendiri, tentang material possession kalian, tentang income kalian. Tapi ini juga intinya sih bukan itu ya, tapi ini lebih kepada mengutarakan yang sebenarnya, kebenaran, ya. Queen of Swords itu dia berani, gak segan-segannya untuk membuat keputusan, mengatakan yang sebenarnya, membuat keputusan secara diplomatis, mengangkat hal yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Terus ada Six of Swords, dan akan meninggalkan segala drama di belakang dan moving on. Dan energi secara keseluruhannya adalah Eight of Pentacles, energinya kalian sendiri. Kalian dengan berusaha, kalian akan lebih fokus pada belajar atau bekerja, ya, atau mengupayakan segala hal itu untuk terjadi. Oke. Dah, itu aja untuk klarifikasinya. Sekarang gue pengen ini ya, oracle cardnya ya. Kalian dapat fire kebalik. Ini fire kebalik dari mystical shaman kebalik. Artinya kalian belum siap untuk transformasi. Karena apapun yang kita lempar ke dalam api, dia akan secara cepat berproses dan bertransformasi. Dan mana juga dengan kata lain adalah you put your life back into fire. Jadi kalian kalau fire-nya tegak, ya, artinya kalian ambil resiko, ya, kalian akan menghidupkan kembali hidup kalian, ya. Kalian mencoba menyalakan api lagi,
di dalam hidup kalian. Kalau fire-nya tegak, dan semua yang dimasukkan ke dalam napi, dia akan berproses, bertransformasi dengan jauh lebih cepat. Fire kebalik, artinya kalian belum siap untuk transformasi itu, dan kalian diminta untuk percaya semuanya adalah possible, adalah mungkin. With the heart of sky, kalian diminta untuk menjadi artis dari apapun yang kalian ingin ciptakan, bagian dari jadi artis. Jadi jadilah bagian dari mimpi kalian sendiri untuk kalian ciptakan, dan yakinlah tidak ada yang tidak mungkin gitu. Tapi berangkat dari transformasi. Wow. Dari wisdom of the oracle kalian dapat apa? Building blocks, memulai membangun lagi fondasi. Nah, solid foundation, ya, fondasi yang solid itu yang seperti apa? Berdasarkan norma yang seperti apa, etika yang seperti apa, moral yang seperti apa. Ya, setiap rumah, setiap struktur, setiap organisasi punya nilainya masing-masing, punya filosofinya masing-masing. Nah, kalian ingin bangun sebuah struktur atau fondasi itu berdasarkan apa? Come to the aids, ya, tampil, tunjukkan dirimu. Dari Universe Tarot kalian dapat, when I focus on my inner light, I see the world through the lens of life. Ya. Ketika saya fokus terhadap cahaya dari dalam saya sendiri, saya melihat dunia melalui kacamata cinta. Terus kalian juga dapat, thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. Terima kasih semesta yang sudah membantu saya melihat di luar batas ketakutan saya. Terima kasih sudah memperluas persepsi saya sehingga saya bisa melihat segala sesuatu yang jauh lebih baik. Dari under the deck-nya kalian dapat find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Jadi saya menemukan pengertian yang lebih dalam dan perkembangan secara personal pribadi di balik semua yang tidak nyaman. Oke Virgo, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode Desember. Dah.